Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meya Syafani Ardana dengan NPM 23153103770. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul MSDM Pengambilan Keputusan dalam Krisis. Mengapa ya MSDM penting dalam situasi krisis? Nah, jadi SDM ini adalah aset paling penting bagi suatu organisasi karena SDM merupakan penggerak utama bagi organisasi karena bisa sebagai operator, pemelihara, produsen, hingga desainer dari setiap sistem dalam suatu organisasi. Nah, mengapa MSDM penting dalam situasi krisis? Karena MSDM membantu meningkatkan resiliensi suatu organisasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Selanjutnya, kita masuk ke teori-teori pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Baik, jadi teori manajemen krisis ini umumnya didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis tersebut atau krisis bargaining and negotiation, lalu membuat keputusan di saat krisis yaitu krisis decision making, dan juga yang terakhir memantau perkembangan krisis sendiri atau krisis dynamic. Nah, menurut Pearson and Clare pada tahun 1998 dalam jurnalnya yang berjudul Academy of Management Review mendeskripsikan bahwa manajemen krisis sebagai seperangkat prosedur yang digunakan untuk menangani kejadian-kejadian yang tidak terduga dan berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi tersebut. Nah, sedangkan menurut Sweeney pada tahun 2008, teori keputusan krisis atau crisis decision theory ini adalah teori yang menggabungkan antara teori penanggulangan dan penelitian pengambilan keputusan untuk memprediksi respon orang dalam menghadapi situasi negatif. Nah, selanjutnya proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Adapun proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis ini terdiri dari yang pertama adalah menganalisis situasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita bisa berkoordinasi dengan seluruh tim. Lalu yang ketiga kita bisa berkomunikasi secara efektif. Lalu yang keempat kita bisa mengembangkan strategi-strategi yang ada. Yang kelima kita memanfaatkan penggunaan teknologi. Yang keenam kita bisa mengelola resiko. Lalu yang terakhir kita bisa melakukan evaluasi setelah semua kita jalani. Selanjutnya kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam situasi krisis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam situasi krisis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu situasi internal dan situasi eksternal. Nah, untuk situasi internal sendiri, penyebabnya ini seperti kesalahan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, seperti kesalahan dalam iklan, krisis dalam berkomunikasi, dan juga keputusan strategis yang keliru pada saat mengambil keputusan tersebut. Sedangkan di situasi eksternal sendiri, penyebabnya ini seperti bencana alam, konfrontasi masyarakat, wabah penyakit, tindakan kriminal, dan regulasi yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada strategi MSDM dalam situasi krisis. Nah, strategi-strateginya ini dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan proaktif dan pendekatan reaktif. Nah, pendekatan reaktif ini cenderung menangani masalah setelah masalah tersebut muncul, yang artinya keputusan diambil setelah situasi krisis itu terjadi, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan atau mencegahnya secara efektif. Nah, untuk pendekatan proaktif ini, dia melibatkan pengambilan keputusan yang diantisipasi dan dilakukan sebelum situasi krisis muncul. Ini berarti bahwa keputusan diambil untuk mencegah atau mengatasi potensi masalah yang akan datang atau yang ada di masa depan, sehingga dapat mengurangi dampak dari krisis tersebut. Adapun contoh strategi-strategi yang efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah situasi krisis yaitu dengan menetapkan protokol dan prosedur yang jelas, lalu memanfaatkan perspektif yang beragam dari seluruh anggota, dan merencanakan skenario dan kesiapsiagaan, lalu yang terakhir pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan.
Nah, selanjutnya kita akan melihat studi kasus pada Toyota di tahun 2010, cara mereka menghadapi tantangan dan menangani suatu krisis tersebut melalui pendekatan-pendekatan yang ada dan strategi-strategi yang ada. Nah, jadi Toyota ini menghadapi tantangan pada tahun 2010, yaitu penarikan mobil mereka atau produk mereka secara luas karena masalah rem dan akselerasi yang tidak diinginkan. Nah, hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan para pelanggan Toyota, tapi juga membahayakan reputasi perusahaan mereka. Nah, jadi bagaimana kira-kira Toyota menghadapi tantangan ini? Nah, untuk mencegah kejadian di masa depan, Toyota telah menerapkan langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat selama proses produksi. Selain itu, mereka juga memberikan jaminan keamanan yang lebih luas kepada para pelanggan dan meningkatkan layanan pelanggan mereka. Pada akhirnya, reputasi Toyota ini berhasil diselamatkan melalui kombinasi akuntabilitas, komunikasi yang transparan, dan juga komitmen terhadap standar kontrol kualitas yang lebih tinggi dalam proses produksinya yang sedang berlangsung. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.